Universitas Jember. Alhamdulillah, Bapak Ibu bisa langsung akses juga di sini di halaman web www.journal.unet.ac.id. Ini terbuka untuk publik juga. Jadi bisa melihat sejauh mana sih perkembangan perjurnalan yang lain ya yang ada di Universitas Jember. Karena alhamdulillah kita sudah melewati balik berkaitan dengan perjurnalan, yang mana serangan demi serangan ini tidak hanya terjadi di UNED, tapi di universitas yang lain di Indonesia, bahkan di dunia pun mengalami hal yang serupa ketika kita memanfaatkan OJS dan monitor. Maka per Desember kemarin kita sudah mulai menemukan apa sih yang bisa kita lakukan, trik apa yang bisa kita lakukan untuk mengantisipasi permasalahan tersebut. Dan alhamdulillah kita sudah meramu sedemikian rupa, dan ini ada beberapa hal yang ini mungkin ingin kami sampaikan Bapak Ibu terkait dengan tata kelola IT. Tata kelola IT yang ada di Universitas Jember saat ini sudah kita menggunakan 3 macam tata kelola. Yang pertama adalah Yang pertama adalah tata kelola yang ketiga, yaitu pemanfaatan OJS standalone, yang ini sudah kita inisiasi sejak tahun 2014. Sejak adanya jurnal UNED itu mulai tahun 2014, sering waktu karena adanya serangan-serangan, sehingga mulai terdampak itu tahun 2020-an gitu. Karena waktu itu kan belum ada serangan masif ya, jadi enak aja pakai OJS gitu. Nah, sekarang udah masif banget serangan-serangannya, dan metode serangannya juga masif banget, sehingga nampaknya nggak mungkin kita memanfaatkan OJS sebagai standalone. Tanpa WAF ini nggak mungkin. Jadi pasti kalau misalnya universitas baru yang ingin membangun jurnal ketika menggunakan OJS standalone akan jadi masalah ini. Mungkin sebulan 2 bulan nggak masalah, tapi ketika sudah terbit volume 1, 2 dan seterusnya, itu pasti akan keserang juga karena sudah mulai terindeks di Google, sehingga search engine penyerang-penyerang mudah untuk menemukan di mana letak kelemahan OJS, dan mereka sudah menemukan itu letaknya gitu. Maka tata kelola menggunakan OJS standalone ini saat ini tidak digunakan lagi. Nah, kemudian ada tata kelola model 1, pemanfaatan WAF. Nah, kebetulan ini dikelola oleh rumah jurnal Bapak Ibu. Dikelola oleh rumah jurnal untuk yang tata kelola model 1. Jadi tetap menggunakan OJS, tapi ada dukungan WAF. WAF itu firewall yang basisnya aplikasi gitu. Seperti contohnya Cloudflare. Nah, itu modelnya sama seperti WAF itu. Makanya banyak universitas di Indonesia yang memanfaatkan Cloudflare untuk perlindungan OJS mereka. Tapi apakah tata kelola model 1 ini aman sepenuhnya? Tidak. Makanya dari itu apa yang harus kita lakukan? Nah, sebelum kita mengeksplor apa yang harus kita lakukan, saya ingin memberikan gambaran kepada Bapak Ibu semuanya berkaitan dengan apa kelemahan OJS kalau menggunakan standalone hanya dengan menggunakan dukungan WAF aja. Gitu. Menggunakan Cloudflare itu misalnya, kelemahannya banyak Bapak Ibu. Kelemahannya banyak. Misalnya kita punya OJS sudah terinstall, ada perlapis layer awal itu pakai WAF, itu pakai firewall. Nah, ini akan masalah di OJS ya. Masalahnya adalah ketika kita expand 10 tahun, 20 tahun, masa kita mau menggunakan OJS yang sama? Untuk migrasi ini sulit. Untuk migrasi ini berat betul. Kami sudah punya pengalaman untuk migrasi OJS itu beberapa kali dan gagal. Kemarin pun berhasil pun itu ya masih banyak sisa sampah begitu. Nah, itu nggak semudah apa yang dibayangkan untuk migrasi ke yang versi mayornya. OJS kan ada versi minor, versi mayor ya. Yang awalnya OJS itu versi 2, kemudian sekarang versi 3. Nah, bisa jadi nanti ada versi 4. Ini tahun mendatang ada versi 4 dan seterusnya. Nah, untuk migrasi ke versi mayor ini banyak sekali tabel yang berubah. Minor pun banyak sekali yang berubah, sehingga ini akan kesulitan bagi pengelola untuk migrasi. Nah, lantas solusinya gimana supaya untuk mengantisipasi itu? Apakah OJS itu dibiarkan begitu aja sampai 20 tahun, 30 tahun, pasti celah keamanannya pasti
semakin terbuka. Maka tata kelola model 1 ini nggak bisa kita teruskan. Yang dipakai oleh rumah jurnal nggak bisa. Maka kami Partai IKA menemukan solusi, yaitu memasukkan tata kelola model kedua. Model kedua yaitu pemisahan fungsi front end dan fungsi back end. Ya, memisahkan fungsi front end dan fungsi back end. Jadi front end ini static page dan back end ini fungsi editorial, ya fungsi OJS itu sendiri. Nah, static page digunakan untuk apa? Jadi modelnya kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Jadi static page itu kita gunakan untuk menampilkan parameter-parameter yang memang diakses oleh publik, seperti informasi jurnal, scope-nya jurnal, kemudian APC-nya, kalau misalnya menggunakan APC, reviewer, editor, informasi editorial, itu harus ada gitu. Maka dari itu kita pisahkan, dan itu yang sering diakses publik, ataupun artikel-artikel yang sudah publish itu ditaruh di front page. Lantas OJS digunakan untuk apa Pak? Jadi OJS digunakan untuk proses editorial saja, jadi khusus untuk proses editorial. Jadi OJS itu tidak misalnya publish, tidak dibiarkan begitu aja, gitu. Jadi ini memang kita fokuskan untuk proses editorial aja, sehingga untuk yang lain dihandling seperti ini. Sehingga trafficnya akan seperti ini Bapak Ibu. Trafficnya banyak akses, ya yang banyak kan pasti yang front page. Sedangkan orang yang ingin masuk ke OJS, orang yang benar-benar ingin submit. Jadi kita meminimalisir untuk yang masuk ke OJS hanya user yang emang benar-benar ingin submit, ataupun editor, ataupun reviewer yang memang sengaja ingin melakukan review artikel yang masuk. Tidak semuanya masuk dalam satu OJS, semuanya masuk gelondongan penuh seperti itu. Nah ini kan berbahaya. Kita nggak tahu siapa yang mau masuk, apakah robot, apakah siapa. Nggak bisa, sulit kalau kita menggunakan OJS standalone. Nah ini saat ini sudah kita pisahkan Bapak. Sudah kita pisahkan. Layer pertama ini kita memanfaatkan yang cukup powerful sampai saat ini seperti Google Sites. Nah, Google Sites ini cukup powerful karena saya belum menemukan sampai detik ini Google Sites itu kebobolan, kehack dan sebagainya. Jadi cukup powerful untuk Google Sites. Kecuali kalau memang akunnya bobol. Akunnya bobol tidak dilindungi oleh 2FA, nah itu bisa jadi dihack dari akunnya, bukan karena karena aplikasinya gitu. Jadi maka dari itu Bapak Ibu harus melindungi email yang digunakan oleh Bapak Ibu semuanya untuk mengelola jurnal ini menggunakan 2FA gitu. Jadi konsepnya seperti ini, sama seperti yang digunakan oleh penerbit-penerbit besar seperti Slenderek, Springer Link, IEEE, kemudian penerbit-penerbit yang lain itu pasti memisahkan antara front page dan editorial. Pasti seperti itu. Jadi artikel yang publish ya diakses dari sini, bukan lewat editor, bukan lewat OJS. Nah, ini arsitektur yang dikembangkan oleh UPA TIK oleh kami. Kami akan coba jelaskan supaya Bapak Ibu paham terlebih dahulu sebelum nanti kita praktis kotor-kotoran dengan bermain di OJS dan Google Site-nya. Jadi mekanisme yang saat ini ada, kalau Bapak Ibu lihat di contoh web jurnal yang ada di fakultas yang lain, itu mekanisme saat ini baru ada dua, OJS lama dan OJS yang baru sekarang. Yang ini yang masa depan. Tapi konsepnya kurang lebih sama seperti ini. Jadi front page yang kita gunakan ini adalah Google Sites saat ini, dan OJS itu di baliknya front page. OJS di baliknya front page. Beberapa jurnal yang sudah aktif dan yang sudah ada, ini kita coba upkan. Yang lama-lama itu sudah kita upkan. Kita lokalisir, taruh di sini di OJS. Nah, masing-masing OJS ini ada di servernya sendiri-sendiri Bapak Ibu. Terpisah. Jadi servernya ini sendiri. OJS lama ditaruh di server sendiri, OJS baru server sendiri. OJS yang akan datang pasti nanti akan ditaruh di server sendiri, tidak dibedakan. Nah, ini untuk pembedanya nanti berbeda berdasarkan update LTS-nya OJS. Karena OJS yang versi LTS long term support itu kurang lebih 5 sampai 10 tahun. Jadi kurang lebih 5 sampai 10 tahun nanti kita akan ganti dengan OJS yang baru. Sedangkan yang lain ini nanti akan di read only aja gitu.
Contoh, uh, jurnal LSB ya Mas ya, kalau nggak salah. LSB yang dikelola oleh Mas Pandu ini ada OJS yang lama juga kan, ada OJS yang lama dan ada OJS yang baru gitu. Yang lama ini emang kami sengaja untuk nampung publikasi sebelum 2026. Sedangkan yang baru ini digunakan mulai 2026 onward begitu. Maka ketika kita ingin ada yang hilang kemarin karena ada kejadian judi online sebagainya, ada data yang hilang, ada yang belum ke backup dan sebagainya. Itu kalau nggak salah data bis terakhir adalah tahun 2024, maka hilang satu isu terakhir, satu volume terakhir begitu. Maka panjenengan perlu upload secara manual untuk melengkapi volume terakhir tersebut. Kemudian dari sini kita bisa open submission. Lantas bagaimana mekanisme agar OJS ini bisa ditarik oleh Garuda? Ini kami sudah menyiapkan open OAI gateway-nya, dan OAI gateway ini untuk menghubungkan 3 OJS ini. Jadi Bapak Ibu nggak perlu khawatir bagaimana mekanismenya begitu. Ini sudah kita tes dan sudah kita uji. Bahwasanya Garuda sudah bisa berhasil menarik artikel-artikel dari 1, 2, 3. Ini sudah berhasil. Jadi nggak perlu khawatir. Jadi nanti misalnya tahun 2030 ini ada LTS baru, kita umumkan setahun sebelumnya. Nanti di tahun 2030 kita akan menggunakan OJS yang baru, kita umumkan. Jadi mohon bersiap-siap tutup OJS yang lama, sehingga kita akan menggunakan OJS yang baru. Jadi nanti maksudnya kurang lebih sama seperti yang ada di sini, Bapak Ibu. Kalau kita lihat di websitenya seperti ini kan, ada 2 ya. Ini untuk masuk ke editorial yang baru, ya ini yang lama gitu. Nanti kalau ada 3 ada 3. Tujuannya apa? Supaya misalnya ketika ada aksesor yang melihat story-nya bisa melihat langsung sini. Yang lama itu seperti apa, yang baru seperti apa. Oh seperti ini. Dan itu sah, diperkenankan, diperbolehkan begitu. Karena tata kelola ini menjadi penting untuk sustainability. Jadi keberlanjutan. Bagaimana jurnal itu berlanjut, nggak ya sekedar 5 tahun kemudian kolaps gitu. Karena banyak sekali janji-janji yang barangkali di state di jurnal, terutama untuk archive artikel. Itu kan ditaruh di clock dan sebagainya. Yakin setelah kita cek nggak ada di clock. Ya. Nah itu menjadi penting juga. Dan juga ada kejadian beberapa pengelola jurnal itu ketika kita cek, Pak saya nggak punya backup sama sekali. Nah itu kan juga menyalih, padahal sudah di-state di halaman jurnal. Maka dari itu, ini bagian dari tata kelola. Bagaimana tata kelola itu supaya aman dan tidak hilang gitu. Alhamdulillahnya untuk server saat ini yang ada ini cukup ringan Bapak Ibu. Yang sebelumnya servernya OJS itu menggunakan RAM sekitar 127 GB ya RAM-nya gitu. Itu ya dipakai semua sih begitu. Nah yang sekarang RAM-nya terbatas. RAM-nya cuma 16 GB. Ini saya lingkupkan Bapak Ibu supaya Bapak Ibu paham. Oke, ini resources RAM yang di OJS baru. CPU-nya cuma 16. Kalau dulu 200 berapa core itu. Ini cuma 16 aja. Memori yang dipakai nggak sampai 16. 25%-nya yang dipakai. Monggo. Yang kepakai hanya 25% saat ini. Disknya kepakai baru 19%. Sediakan 188 GB. Untuk CPU-nya itu rendah. Mengapa demikian? Nah, kami sudah melakukan simulasi dengan kapasitas server yang kami sediakan di sini. Dengan kapasitas server yang seperti ini akan sangat mudah untuk kita membackup dan memindahkan ke tempat lain karena kapasitasnya nggak terlalu besar. Ini menjadi penting, Bapak. Ini menjadi penting sehingga mudah untuk dipindahkan ke tempat-tempat lain begitu. Karena kalau misalnya kapasitasnya besar, kita kesulitan untuk beli server baru sebagainya. Nah, dengan mekanisme yang tadi saya sampaikan, Bapak Ibu, seperti ini, pemisahan jurnal front page dan back end ini akan meringankan kerja server. Buktinya, ya aktivitas selama kita cek 12 jam terakhir sejauh apa aktivitasnya, nggak sampai 1%. Gitu. Nggak sampai 1% aktivitas CPU-nya.
rata-rata penggunaan RAM-nya cuma 24%. Gitu. Yang mana sebelumnya ketika kita kena menggunakan OJS standalone itu ya hampir penuh juga karena serangan-serangan gitu. Sekarang aman, lebih stable gitu. Nah ini, jadi yang masuk ke OJS hanya orang-orang atau user yang memang sengaja untuk melakukan submit artikel ataupun editor ataupun reviewer, hanya itu aja. Gitu. Sedangkan user umum yang ingin mengakses artikel yang sudah publish cukup melalui front page yang tersedia. Nah, front page yang tersedia saat ini adalah Google Site, dan ini bisa diakses oleh siapapun. Nah, lantas bagaimana mekanisme pengamanan yang ada di OJS yang telah kami hardening? Kalau yang sebelumnya, Bapak Ibu, orang bisa langsung masuk ke OJS. User bot bisa masuk ke OJS, sehingga ini rentan banget kalau nggak diselamatkan. Ketika ini collapse, ketika ini down, habis sudah. Ya kalau kita menggunakan standalone, jadi front page-nya kan jadi satu di OJS, front page dan back ini jadi satu di OJS. Ketika ini down, habis semua. Orang buka, itu kok nggak bisa diakses ya? Itu nggak boleh seperti itu. Itu bukan good editorial practice. Jadi kalau kita ingin melakukan sustainability yang baik, maka benar-benar kita harus pisah antara front page dan editorial. Misalnya editorial ini mengalami gangguan atau maintenance, kita bisa berikan pengumuman di front page-nya. Ada maintenance selama berapa jam misalnya. Itu biasa dilakukan oleh Sidedirect misalnya. Itu selalu seperti itu. Springer Link selalu seperti itu. Bisa ada maintenance yang berapa begitu. Mereka mesti bilang di webnya. Jadi intinya orang ingin akses web jurnal itu jangan sampai mati sampai kapanpun. Kayaknya ini harus tetap dipertahankan, nggak boleh mati. Dikasih pengumuman, nggak bisa akses gitu. Jangan sampai zonk. Artinya zonk itu nggak bisa dibuka. Nah ini masalah servernya atau masalah apanya gitu. Dan dari itu, kita pisahkan antara front page dan juga editorial. Lantas bagaimana mekanisme pengamanan yang ada di front page dan editorial yang kami buat, Bapak Ibu? Pengamanan yang kami buat itu sebenarnya ada 7 lapis, tapi di sini kami ekstrak menjadi tiga lapis pengamanan, yaitu lapis pertama, lapis 2, dan lapis ketiga. Apa aja itu? Jadi misalnya orang menemukan masuk ke front page, saya sudah menemukan key-nya, sudah menemukan dan masuk sini, tapi dia nggak menemukan, nggak bisa masuk di sini, pasti mental ke front page lagi. Nggak menemukan yang ini, mental lagi begitu. Jadi ada tahapan-tahapan yang nggak bisa langsung lompat begini, lompat ke sini langsung mental, nggak bisa begitu. Nah, pengamanan apa yang kita gunakan? Tentu saja core-nya adalah kita memanfaatkan token. Token tidak hanya static token, tapi dynamic token kita manfaatkan. Kemudian yang kita manfaatkan juga selain token itu adalah referrer. Nah, selain referrer itu ini diakses dari siapa? Yang pertama Google Site. Kalau nggak dari Google Site, Kik. Tuh. Referrer yang kedua, ini dari page tertentu, halaman tertentu. Kalau nggak lewat melalui halaman tertentu, di reject. Mekanisme sama seperti itu. Nanti kita coba buktikan. Kemudian mekanisme yang berikutnya pakai token. Tadi kan ada static token, ada dynamic token. Kita menemukan yang static token, dimasukkan, sudah berhasil. Ternyata yang berikutnya nggak berhasil karena dia nggak bisa memasukkan yang dynamic token. Jadi masalah juga gitu. Misalnya dynamic token sudah dapat juga gitu. 1 jam berikutnya dia tidak akan bisa menggunakan token yang sama dalam 1 jam berikutnya gitu. Jadi benar-benar terkunci. Ataupun misalnya dapat semua sudah di dalam waktu 1 jam ini dia berhasil mendapatkan, kemudian masih ada waktu 20 menit ini, apakah bisa masuk ke editor? Kalau dia tidak punya session, tidak akan bisa. Yang bisa benar-benar masuk ke OJS adalah benar-benar human melalui browser, sehingga bot tidak bisa masuk ke OJS, sehingga mental. Jadi mekanisme pengamanan yang kami lakukan seperti itu, Bapak Ibu. Jadi sangat secure, sehingga front page ini digunakan untuk menampilkan journal information, kemudian artikel yang sudah dipublish, kemudian crossmark, kemudian DOI-nya, ini landing page-nya DOI, dan juga PDF. Nah, PDF ini nanti harus ditampilkan canonical URL dan juga mirroring.
Nah ini menjadi penting untuk yang tadi saya sampaikan itu, jangan sampai kita mesti ada repositori, beberapa repositori duplikat database dan sebagainya gitu, tapi setelah dicek nggak ada begitu. Maka nanti kita harus punya cadangan, misalnya mirror satu nggak bisa, mirror yang kedua bisa diakses seperti ini. Nah ini mekanismenya Bapak Ibu bisa dipahami ya. Nah sekarang saya akan tunjukkan sejauh mana progres perkembangan pengelolaan jurnal beberapa pekan terakhir ini yang kami lakukan. Bisa dibuka di sini Bapak Ibu. Ini adalah tampilan jurnal UNED yang sudah up, termasuk yang ada di FISIP ya. Termasuk yang ada di FISIP sudah banyak. Ini ada 4 jurnal lagi dari Fakultas Teknik, kemarin sudah minta pendampingan, sudah selesai. Belum saya masukkan, ada 4 jurnal yang menggunakan pemisahan front end dan juga back end gitu. Nah, kalau kita lihat di sini ada daftar jurnal yang memanfaatkan front end dan back end, dan ini kita tunjukkan ada berapa jumlahnya. Bisa dilihat di sini. Ini cukup banyak yang memanfaatkan pemisahan front end dan back end. Ini banyak. Kalau yang menggunakan WAF yang di handle oleh rumah jurnal itu ini hanya ada beberapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hanya ada 8 jurnal yang di handle oleh rumah jurnal yang memanfaatkan standalone JS dan juga firewall gitu. Di kami ada firewall ya, tapi nggak trusted ini. Ini hosting di luar gitu. Ada juga OJS yang memanfaatkan standalone OJS. Ini yang dikelola teman-teman Pak Hanif dan kawan-kawan ini di luar. Ini menggunakan OJS standalone. Ya kita doakan aja semoga aman sih begitu. Ini ada beberapa jurnal Bapak Ibu. Tapi yang memanfaatkan front end dan back end cukup banyak dan bertambah 4 lagi dari Fakultas Teknik ini belum saya masukkan. Nah, saya akan coba tunjukkan seperti apa mekanismenya dan pengamanan yang terjadi. Nah, saya coba tunjukkan yang lengkap kalau tidak perlu. Oke. Yang menggunakan ini sudah kita fasilitasi pelurusan routing dari Garuda ke jurnal. Bagi contoh, kita coba buka CAUC Garuda. Kita coba buka Garuda. Oke, coba ini Sinta. Oke, ini jurnalnya Sinta. Ini sudah kita luruskan. Kalau kita telusuri dari sini, ini pasti sudah tembus ke webnya, sudah aman. Atau dari Garudanya, kita cek dari Garudanya sejauh mana. Biasanya editor atau asesor jurnal itu membuka lewat Garuda ataupun linknya aktif apa enggak, dicek ya. Jadi nggak perlu khawatir. Saya kalau dicek di sini kan ada ini awalnya kan jurnal ini ada di hosting di jurnal UNED ini, tapi sekarang sudah berubah ya, ditaruh di depan. Jadi sekarang antara nama jurnal maupun jurnal itu sebagai alias aja Bapak Ibu. Itu hanya sebagai alias. Misalnya jauj.jurnal gak ada masalah, masuknya tetap ke satu situs yang sama, pakai jurnal ataupun jurnal sama. Karena dulu sempat ada kebingungan, seorang author ingin submit, ternyata salah tempat begitu, ada yang pakai jo, ada yang pakai jo gitu. Nah sekarang nggak akan ada lagi kebingungan, mau pakai jo ataupun jo tetap di redirect ke satu URL yang sama begitu. Nah, di sini editorialnya, kontaknya ini sudah bisa ditelusuri. Nah, ini sudah kami lakukan pelurusan, bahkan artikel-artikelnya
kalau kita cek DOI-nya misalnya, kita coba buka yang ada DOI-nya, misalnya di sini ada DOI-nya, kita klik DOI-nya, harusnya masuk ke sini. Oke, masuk ya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi DOI, prinsip DOI ini adalah nggak boleh kembali. Pertama. Yang kedua, artikel yang sudah publish nggak boleh menggunakan DOI, harus satu. Nah itu yang harus dipertahankan. Kemanapun artikel ini ada pindah hosting, pindah apa, itu DOI itu harus ke bawah kemana-mana. Maka dari itu, walaupun tadi ada pindah hosting yang awal dari jurnal .id, kemudian domainnya ditaruh depan, kemudian pindah lagi ke jurnal, harus tetap bisa terlacak. Ini prinsip utama proses editorial dan proses publishing dalam artikel atau publisher jurnal yang ada di dunia, harusnya seperti itu, idealnya seperti itu. Ya. Kemudian mirror, ini saya maksudkan mirror, harus ada mirroring. Kebetulan ini sedang proses, saya cobakan yang sudah oke. Ini contoh mirroring sudah bagus. Ini contohnya Bapak Ibu, PDF ini mirror ya. Mirror ini kita taruh di Google Drive. Google Drive. Oleh editornya kalau di Google Drive. Ini mirrornya. Kemudian mirror yang satunya asli dari OJS. Asli dari OJS ini. Ini OJS bisa dilacak. Karena kan editor akan melihat ini benar-benar dari OJS apa enggak, benar-benar dipublish dari OJS apa enggak. Ini menjadi kunci penting gitu. Kalau Bapak Ibu lihat di sini, coba cek. Oke, cek di sini. Ada di archive. Jadi artikel-artikelnya ada di sini semua. Nah ini dipastikan PDF-nya bisa kan? Nah ini link ini dikopikan, kemudian ditampilkan di Google Site seperti itu. Nah kemudian yang lain, kalau misalnya ingin membuka artikelnya, nanti tetap diarahkan ke Google Site-nya gitu. Jadi ini untuk membuktikan bahwasanya artikel tersebut benar-benar memang dipublish dari OJS, bukan hanya ditampilkan atau dipublish dari Google Site. Nah, seperti itu. Nah, sekarang sebelum kita hands on ke detail ke Google Site-nya, saya akan coba contohkan seperti apa mekanisme pengamanan security yang ada di sistem yang kami kembangkan. Nah, ini jadi penting. Nah, di OJS ini kan Google Site nih Bapak Ibu, yang pakai jurnal nih Google Site, yang jurnal itu OJS-nya, kita bedakan seperti itu. Tapi kalau Bapak Ibu ngeklik misalnya yang di jurnal, nanti arahnya tetap ke jurnal gitu. Misal jurnal ini kan redirect ke sini. Misalnya ingin masuk ke OJS-nya, nah seperti ini Bapak Ibu. Nih, ini OJS baru, OJS lama. Ingin masuk ke OJS baru di sini. Oke. Ini akses. Ini yang saya katakan, ini kita membuatkan piping hopping sendiri, yang mana ini ada key khusus. Kita coba akses ini. Kalau nggak melalui ini, nggak akan bisa masuk ke OJS. Oke. Kalau nggak melalui link tersebut, nggak akan bisa masuk ke OJS. Nah, ini kan sudah bisa masuk ke OJS, oke? Nih, jurnal, ini loginnya, gitu. Nah, sekarang kita coba buktikan. Tadi ada akses ya, atau kita coba ini ya, kita kopikan. Oh, saya sudah ketemu nih, sudah menemukan ini. Untuk membuktikan pengamanan yang sudah kita buat.
Udah dapat ini. Mental ke depan. Ya, mental ke depan. Karena untuk bisa masuk ini harus disisipkan token, static token untuk masuk ke sini. Jadi nggak bisa. Static token ada di sini bro. Kelihatan loh sebenarnya. Itu ada source jam. Nih, jurnal akses nggak akses saja, tapi kita sisipkan ini. Dan ini nggak sulit ditemukan. Emang kalau memang benar-benar yang sengaja untuk ngecek ya. Jadi kalau kita masuk misalnya, kita ini tambahkan, sudah tahu misalnya tokennya ada di mana gitu. Oke, kita coba. Tadi kan akses. Oke, seperti ini. Seperti ini. Kalau seperti ini aja mental. Nah, itu mental ya. Nah, harus ada token. Jadi ya, ini misalnya sudah ketahuan tokennya bisa masuk, bisa masuk. Oke, kita buktikan lagi. Dia bisa masuk ke yang pertama. Yang pertama. Nanti kita cek lagi. Nah, bisa masuk. Oke, dapat token lagi. Token statik dan dinamik. Tes, sudah dapat token statik dan dinamiknya. Mental nggak bisa. Jadi pengamanannya itu harus berlapis. Maka dari itu ini yang kami terapkan Bapak Ibu. Jurnal. Nah, ini pengamanannya berlapis. Ada 7 lapis. Kalau saya ekstrak ini ada 3. Pengaman ini berhasil sini. Kalau sini nggak berhasil, kembali lagi. Jadi harus bisa menembus secara berurutan. Kalau nggak bisa nembus, sama seperti main video game. Kalau nggak berhasil sampai akhir kan nggak bisa lompat. Kecuali ada Mario yang cheatingnya, misal dari level 4 ke level 8 ada itu Mario, Super Mario gitu ada. Kalau ini nggak bisa cheating. Dari 1 ke 4 nggak bisa lompat. Ini harus berurutan dan itu harus berhasil. Ada salah satu nggak terpenuhi, dia akan kelempar seperti itu. Nah, prinsip itu sama seperti prinsip pengamanan yang ada di perbankan. Itu banyak sekali pengamanan dan itu berlapis. Oke. Sekarang kita coba akan jelaskan bagaimana mekanisme yang ada di Google Set. Kalau kita ingin mereplikasi bagaimana penempatan artikel yang ada di OJS. Tadi kita buka, Bapak Ibu sudah punya akses jurnal masing-masing. Nah, oke. Sudah akses jurnal email? Jurnal email ya. Email. Ya, @jurnal. @jurnal. Emailnya jurnal itu. Email jurnal yang kami berikan itu kapasitasnya 100 GB. Cukup untuk repositori jurnal. Oke. Nyimpan data-data termasuk XML-nya itu disimpan di dalam situ. Tidak ada batasan waktu ya Prof ya untuk cloud-nya email itu. Tidak ada batasan waktu. 100 GB Mas. Ya, 100 GB maksudnya dalam artian setahun 2 tahun tiba-tiba kemudian tidak. Kalau yang ini beda yang net. Gitu. Kalau yang net dulu kan emang ada keterbatasan storage regulasi dari Google-nya Mas. Jadi satu institusi itu dibatasi 100 tera. Nah itu kita bagi-bagi dengan seluruh sivitas. Makanya kecil. Nah ini khusus yang storage ini punya UATIK sih, workspace-nya. Jadi per email ya? Apa? Per email jurnalnya 100 GB itu. Betul, per email 100 GB. Jadi PDF-nya bisa dimasukkan ke situ sebagai mirror. Oke, kita coba sekarang belajar bagaimana mengelola jurnal khususnya yang ada di sini. Oke, kita akan coba tunjukkan. Kemudian ada Prof. Ada sini punya beliau ini. CSB, bukan sih Prof? IPJS. Oh, bukan ini. Bukan Prof. Oke, kita coba ambil contoh IPJS ini Mas ya. Nggih.
IPJS ya. JS nggih. Apakah ini sudah sesuai dengan kriteria yang ada di OJS atau belum? Mari kita evaluasi bersama-sama. Dan nanti kita coba bandingkan seperti apa yang ada di OJS. Nah, saya coba bukakan terlebih dahulu pembanding. Boleh deh ini. Dan apa aja sebetulnya. Kemudian saya akan bandingkan juga dengan struktur yang ada di OJS. Ini. Ini yang ada di OJS asli. Yang ada di OJS asli strukturnya seperti ini. Mari kita bandingkan bersama-sama seperti apa yang dikelola oleh Prof. Ebihara bersama Mas Pandu di sini. Itu salah satunya adalah IPJS. Apakah ini sudah sesuai atau belum mekanismenya? Oke. Tapi sebelumnya ini ada hal yang menarik lagi. Sebelum masuk ke sini, saya ingin sampaikan terlebih dahulu ada sesuatu yang menarik. Menariknya apa? Beberapa waktu yang lalu ketika Mas Pandu publish salah satu jurnal yang beliau kelola, yaitu Konami, itu di-ban oleh Google. Sebentar, saya akan bukakan. Sekaligus ini merapikan supaya nggak ke-ban oleh Google. Orange ya. Nah, Kiri. bentar. Awalnya Konami. Dan saya ubah ke Income. Nah, ini kenapa di-ban? Kalau kita baca polisinya yang ada di Google itu, pertama, awalnya Konami kenapa di-ban? Karena sama merek dagang milik Konami, perusahaan Konami yang ada di Jepang. Konami video game. Ya. Bingung. Karena kan levelnya kamu. Ketika Konami ini yang komplainnya bukan karena Google-nya, karena ada komplain. Karena ada komplain dari seseorang, oh ini ada komplain seperti ini sehingga oleh Google dilakukan action. Actionnya di-ban, tapi muncul seperti ini. Ada pelanggaran seperti itu. Nah, kemudian pelanggaran apa lagi? Di Google Site itu tidak boleh hanya menempelkan link, hanya satu link gitu, ngarah ke drive lain. Harusnya PDF-nya itu harus asli dari PDF email yang jurnal itu, bukan PDF dari email lain atau dari tempat lain. Itu, jadi nggak boleh. Jadi nggak boleh, misalnya kalau misalnya tuh jurnal ini kan ada di @journal gitu, misalnya incomi@journal.uned.ac.id, maka PDF-nya harus ditaruh di situ.
nggak boleh ditaruh dari tempat lain. Jadi maksudnya Google Drive-nya dipakai alamat email yang dipakai journaling itu ya? Betul. Jadi nggak boleh Google Drive dari tempat lain. Itu alasan yang kedua. Alasan ketiganya adalah dalam satu halaman ini terlalu banyak link-link seperti itu. Kalau nggak salah kemarin ini kita coba appeal mas, kita coba sanggah ke Google, tapi masih belum berhasil. Makanya kemarin saya hapus di bawahnya. Apakah ini sudah berhasil dengan seperti itu? Ini masih belum berhasil, makanya perlu sekalian ditata gitu. Link-link PDF itu nggak boleh hanya sekedar link PDF gitu. Link PDF, kemudian ada nama, ada judul PDF, harus dilengkapi page seperti abstrak, kemudian author, key dan sebagainya, supaya informasi tersebut bermanfaat. Kalau jenengan nanti bisa baca di sini apa informasinya, dibaca di learn more gitu. Atau kalau ingin ada contohnya, Prof. Nanti saya contohkan ke Mas Pandu juga. Apa reasoning Google ini memblokir gitu? Jadi kan sudah ada 3 ya. Jadi nggak boleh seperti ini, nggak boleh. Jadi ada liputan di BCS ini kan. Nih, yang kamu itu banyak banget ini. Ini maksudnya, contohnya. Seperti ini ke bawah terus. Nah, ada 70 artikel. Itu mas. Ini menyebabkan di band. Salah satunya. Jadi nggak boleh seperti ini. Biasanya kan kalau yang terbitan oke seperti ini. Iya. Tapi khawatirnya yang lain itu ke band. Karena kalau nggak segera direvisi ini bisa ke blokir emailnya. Tidak hanya websitenya ke blokir juga. Karena kita memanfaatkan layannya Google Sites, maka kita harus juga patuh juga untuk memanfaatkan itu. Oke, ini. Jadi harus dilengkapi. Bagaimana cara melengkapinya? Contohnya sama seperti ini Bapak Ibu. Jadi nggak hanya sekedar PDF, nggak hanya sekedar PDF, tapi kalau kita lihat dia di artikelnya, tampilannya itu harus seperti ini. Ada judul artikel. Kalau misalnya ada arti dalam bahasa Indonesia, tuliskan juga. Jadi nama penulis, DOI-nya pastinya, abstraknya, kurang lebih seperti ini. Baru nanti PDF-nya. PDF-nya supaya inline dengan editorial, bukan editorial, apa namanya, asesor Garuda, Sinta, maka ini perlu ada 2 PDF-nya, tidak hanya 1. Jadi satu yang dari Google Site, dari Google Drive, dan satunya dari OJS asli. Seperti yang kami contohkan tadi, seperti yang ada di Jiangsu. Itu ya, itu bisa digunakan sebagai contoh untuk penempatan artikelnya. Xiaomi jurnal. Ini kurang lebih seperti ini, Bapak Ibu. Oke. Ini PDF yang asli, ngambil dari link PDF dari OJS, yang ini mirrornya. Nah, seperti itu. Prof izin, kalau Anda dapatkan yang link PDF dari OJS yang asli itu gimana? Ngelink kan? Nggih. Jadi kan tinggal buat button aja. Untuk linknya, Prof. Untuk mendapatkan link dari OJS-nya. Yang lama itu kan sudah yang sudah tidak aktif dia. OJS yang lama sudah tidak bisa diakses. Bisa. Sebetulnya yang masih selamat termasuk yang punya LSB, kemudian Esospol itu selamat. Nah, untuk bisa mengakses tinggal akses aja mas. Gini, cara aksesnya saya contohkan dulu. Apa ya mas? Esospol ya? Sospol, Prof.
Bu Ade. Bu Ade, monggo. Maaf, Ngapunten. saya minta maaf banget. Ya. Oh ini belum di open ya. Ini kenapa saya tutup? Saya khawatir ke ban lagi oleh Google. Oke, jadi ini kita buka ya Mas ya. Nggih, nggih, Pak. Tapi mohon segera direvisi. Saya khawatir ke ban sama seperti Konami. Gitu. Karena penempatan menu-menunya ini oke sih, tapi harus sesuai dengan template yang ada. Bentar kita contohkan ya. Kita coba buka. Jadi nyontohnya JAP aja nih Prof. Yang Iya. sudah bagus. Yang JAP itu udah bagus. Contohnya itu Mas. Oke. Bentar saya lanjut dulu gitu. Iya. Cara dapetinya seperti ini. Nah. Kita masuk ke login. Ini yang ada di old editorial system dia. Masuk ke sini Bapak Ibu. Nah, ada di archive. Ada di archive muncul di sini. Nah, ini kan muncul. Ini kan punya OJS. Jadi kan bisa klik di sini. Saya klik ini. Tapi jangan klik di judul, karena kalau yang ini sudah saya redirect ke Google Site. Kalau ini saya redirect ke Google Site. Nanti jatuhnya ke Google Site, enggak ada itu ya. Nah, tadi tinggal tinggal klik aja di PDF-nya Bapak Ibu, di PDF ya. Tinggal klik PDF-nya. PDF kita open. Nah ini PDF-nya dari OJS. Tinggal kopikan. Itu Mas, bisa dipahami? Kalau misalnya di OJS lama itu belum ada, belum tersedia, coba di bookshop. Oke. Di sini memang kami sediakan ada OJS lama dan OJS baru. Nah, nih OJS lama memang digunakan untuk artikel-artikel sebelum 2026. Termasuk artikel-artikel yang lama ada di sini. Kita pisahkan karena beda server Bapak Ibu. Dan ini nanti kita pasifkan hanya untuk bisa read only aja begitu. Tapi untuk open submission bisa menggunakan editorial system yang baru di OJS yang baru. Ini sudah kami sediakan masing-masing OJS, kami sediakan semuanya. Tapi yang terpenting adalah bagaimana memfinalisasi template yang ada sesuai dengan yang kami berikan agar tidak di-ban oleh Google. Tuh. Kemudian bagaimana struktur dari Google Set agar selaras dengan OJS dan selaras dengan DOI. Kita pelajari terlebih dahulu path dari OJS itu sendiri. Oke. Path artikel dari OJS itu sama semua Bapak Ibu. Ini kita abaikan ini nih. Kita abaikan. Jadi path-nya itu mulai dari artikel/view/nomor artikel. Ini yang harus di mapping di Google Sites. Bisa dipahami? Ada artikel /view/nomor artikelnya. Nah, slash ini kalau di Google Sites itu bisa kita coba lihat ya di sini ke Google Sites supaya kita cek di sini yang apa ya tadi contohnya Mas ya, IJSP ya, IPJS. IPJS. Nah ini coba kita open dulu Mas. Kita open dulu Mas. Kita open public. Kita sekarang. Oke. Publish. Nah sekarang Bapak Ibu bisa cek ipjs.journal.connect.ac.id. Ini ya, itu bisa diakses. Tapi nanti mohon segera diperbaiki Mas. Saya khawatir di-ban oleh Google. Nah, kita cek artikelnya, archive-nya ada di archive. Masih kosong nih Mas.
Iya masih. Belum ada. Cuma satu kali terbitan bro, baru satu kali. Ditaruh di mana sama jenengan? Di drive kayaknya bro. Oh di drive. Di halaman pertama ada nggak sih? Ada bro. Ada ya? Bisa Lalu bawa. kita cek. Nah itu bro. Hanya seperti yang gini ya. Oke. Kalau seperti ini aja tanpa halaman yang lain, nah ini cenderung akan di-ban oleh Google. Kalau yang sebelahnya PDF itu bisa diklik bro. Ya, tapi ini kan hanya PDF aja. Oke, kita cek. Kalau kita lihat di URL-nya, di sini masih IPJS/Helvetasya begitu namanya kan. Iya. Ini nggak sesuai dengan parameternya UJS. Kalau kita cek di sini, maka DOI nggak akan bisa resolve ke sini mas. Oke. Misalnya ini sudah diindeks oleh Garuda, DOI nggak akan tembus ke sini. Itu maksud saya. Oke, kita cek di sini. Benar memang artikelnya mungkin ada. Oke, ada ya. Ada artikelnya. Tapi apakah formatnya selaras dengan OJS? Nggak sama. Nah, maka ini harus termap terlebih dahulu mas. Harus dimappingkan. Jadi yang benar adalah IPJS/jurnal /artikel/view nomor artikelnya. Ini kan artikel lama ya? Iya. Artikel lama sudah publish di belum? Di jurnal yang sebelumnya. Di Garuda? Oh belum Belum bro. ada ya? Karena belum ada ISN bro. Oke, cari yang sudah ada. Belum punya ISN. Esospol ada ya? Sudah kalau Oke, ISN. kita coba yang Esospol. Jadi kan adminnya kan ya? Oke. Oke, sekaligus kita coba. Admin segalanya ini semua beliau admin Luar biasa. hampir semua. Tes case satu dulu mas ya, yang Oke. ada di Garuda supaya inline. Karena asesor akan mengingat terlebih dahulu linknya ini masuk apa enggak, link artikelnya masuk apa enggak. Kalau enggak masuk, yes, pasti akan dinilai dulu. Gitu. Mari kita coba buka terlebih dahulu yang Garuda ini, yang apa namanya? Esospol. Esospol. Pelan-pelan dia. Ini cukup banyak yang sudah pakai ini. Ini sudah 80%-nya. Izin ditanya bro. Ini mau. Berkaitan dengan jurnal kami yang lama sebelum Google Set kan di WordPress itu, kami tidak bisa mengakses ya Prof ya, karena kebetulan Jurnalnya kenapa? JPAP. Yang JPAP ya? Iya, Itu yang jurnal atau jurnal. Yang jurnal. Iya. Oke, yang jurnal sedang proses kemarin hilang. Kita coba cari lagi. Nah, karena ada beberapa file kemudian yang kemudian tidak kami simpan gitu ya, karena kami tim, akhirnya timnya udah kemana-mana, akhirnya gitu ya. Jadi harus ditata lagi. Iya betul. Satu. Yang kedua juga misalnya berkaitan dengan penjelasan-penjelasan yang di jurnal itu ya, misalnya tentang review proses, kemudian plagiarism policy itu kan sebenarnya walaupun sama-sama, tapi kan kita ada kekhasannya. Yeah. Daripada kami mikir lagi gitu, tinggal copy paste yang lama kemudian ke yang baru. Yang itu masih belum ketemu mas database-nya gitu. Nah, dari itu jangan coba copy yang existing aja yang ada. Ya, ada. Ya dari jurnal-jurnal yang lain cari di www.journal.id kan ada itu yang sudah oke, apa tinggal disesuaikan aja copy paste seperti itu. Kebetulan yang di JPAP yang di Overset itu punya sudah disiapkan sih kelihatannya sama Prof Bayu ini dari ini pertanian kalau nggak salah. Oh iya, Nah, ya sudah saya di coba. jurnal pertanian itu jadi ya sudah ngikuti aja. Ya sebenarnya tinggal edit aja. Betul. Perlunya begitu. Nah, dan ya itu tinggal akhirnya mikir lagi mau arahnya kemana nih. Oke, siap. kita coba publish terlebih dahulu mas. Saya supaya bisa diakses. Kita review barang-barang. Tapi mohon segera diperbaiki sesuai dengan template. Oke. Di archive ya mas. Iya. Oke, itu gimana ya? Cukup banyak. Oh, ini langsung ke Google Drive ya? Iya itu yang Google Drive. Nah, bawahnya juga ada bro. Yang bawahnya. Oh hilang ya. Ya, belum ada. Nah, jadi di template sudah ada sebenarnya mas. Nanti tinggal copy paste aja. Saran saya bisa langsung memanfaatkan template yang sudah ada. Gak ada contoh artikel satu pun.
Mana ada ya, mana ya? Nggak ada ya? Atau gini, Di ICTC ada Prof. ada apa? Yang ini aja dulu Mas. Oke, Prof. Yang ini aja, sekaligus Mas Pandu bisa nambahkan 1-2 artikel. Coba kita sekarang buka Garuda. Garudanya Garuda Connect. Oke, ini barangkali punya kita pastikan terlebih dahulu. Iya, ini Mas. Ini mulai tahun 2014 ya Mas ya? Oke, Prof. 2014 sudah ada di Garuda. Kan kita pastikan webnya bisa running atau belum. Website yang lama ada di jurnal Les Esos ya. Oke. Ini kayaknya sudah saya luruskan ya. Sudah masuk Mas. Oh, Iya. Garuda. Sudah masuk, Garuda sudah masuk. Tapi sekarang kita cek lebih dalam. Kita cek di Garudanya, di artikelnya. Coba view dokumen. Nah, cari yang ada di UI-nya. Ya, salah satunya ini. Nanti coba sekarang Mas Pandu bisa menambahkan. Kita contohkan terlebih dahulu. Ketika kita klik di sini, ini harusnya sudah landing ke Esospol tadi. Atau kita klik di UI-nya ya, harusnya landing ke itu dengan nomor ini. Nah, ini nomor ID artikelnya berapa itu? 42038 nomor ID artikelnya untuk yang ini, strategi Inggris Raya terhadap permasalahan industri agriculture pasca Brexit. Nah, itu kita cek. Ketika kita klik, ini harusnya landing ke Esospol. Sudah masuk Mas, tapi kosong. Nah, jadi kan harus ngisi ini path-nya /artikel/view 42038. Monggo dicoba. Iya, Prof. Jadi membuat page di Ya. tadi, terus dengan isinya itu yang kemudian dilingkan di Garden page. Betul. Artikel view ini jangan page. Artikel view pakai ini. Cara ngintikannya saya coba satu ya. Nanti jangan bisa menuliskan. Ini, Pak. Saya coba satu. Yang ini 42038. 42038. Saya buatkan template-nya terlebih dahulu. Gampang kok ini. Ada di page ini. Ini artikel nggak ada kan di sini, Mas? Iya, ada belum, kan? belum, Nah, Pak. harusnya ada itu supaya untuk mengakomodir yang tadi artikel. Jadi kan pakai ini ya, menu section, artikel, huruf kecil, ya, huruf kecil. Tadi ada slash lagi ya, /view. /view, iya, Prof. Artikel berarti /view berarti di bawahnya Mas. Nested. next. Nested dari sini. Jadi klik di artikel tambah new menu section. Ini view. Jangan page ya, tapi menu section. Oke, kalau misalnya lurus seperti ini nggak boleh, tapi harus ada di bawahnya. Supaya nanti ada artikel /view. Baru di sini ditambahkan nomor artikelnya. Jadi nomor artikelnya baru page di sini, new page. Nah, di sini judulnya ini boleh nomor artikel page. Saya contohkan nomor artikel dulu. Ini Mas, yang benar seperti ini. Dan ini ditaruh di bawahnya view. Oke, Iya, Prof. itu Paham, Prof. bisa dipahami? Oke. Oke, sekarang kita coba kopikan dulu. Kita buka di sini. Kita kopikan yang ada di sini. Abstraknya. Oke, kopikan aja deh semuanya. Ini jadi nanti tinggal edit. Jadi tambahin artikel PDF dan sebagainya, Mas. Iya, Prof. Nah, ini coba saya publish. Nah, sekarang kita kembali ke sini. Coba klik di sini original source.
Sudah ada. Coba ya. Coba kita kembali ke Garuda lagi. Oke, sini. Ketika kita klik ini, Bapak Ibu, DOI-nya, ini kan nomor DOI-nya. Harusnya tembus ke yang tadi sudah saya buat. Sudah. Iya, Prof. Seperti itu. Karena asesor akan ngecek dari Garuda juga artikelnya ada yang kosong enggak. Nah, setelah terisi penuh, enak, jadi sudah bisa tidur tenang. Jadi hanya aktivitas ketika publish paling nggak cuma 10-20 artikel kan? Iya. Itu sejam 2 jam selesai. Hanya mungkin berat di awal kalau pakai Google Sites. Ketika itu sudah terisi penuh, nanti setiap isu kan nggak berat. Dan misalnya OJS ada maintenance, jangan nggak perlu khawatir karena sudah tersedia di Google Sites. Nggak akan mikir, wow ini down dan sebagainya. Gitu. Bisa dipahami? Oke. Jadi saya coba resume lagi, strukturnya ada sebagai berikut. Ini artikel view, ini. Nested dia nggak boleh lurus karena slash artikel slash view ini. Nah misalnya ini sudah banyak artikel nih, ini kan pasti banyak kali mas artikelnya. Lantas gimana cara membedakan artikel-artikel tersebut? Jadi kan bisa membedakannya pakai ini nih mas, pakai section lagi, tapi sejajar dengan artikel. Ini volume berapa tadi? Volume berapa? 2023 P1 misalnya, P1 I2 saya seperti itu. Ini kan taruh sini aja. Nah, nanti ditambahkan lagi ya, kalau ada volume yang baru ditambahkan lagi. Misalnya ada 2022, kemudian P berapa tuh? P2, misalnya contoh P2 atau isu 1 saya seperti itu. Di bawahnya. Nah, ini tinggal tambahkan di sini. Ini untuk pembatas aja sih, untuk Iya. mengenal. Jadi dipahami? Iya. Jadi di antara ini ada nomor artikelnya. Begitu Mas Pak. Ada yang tanyakan, Bapak Ibu? Prof, kemarin yang ngeser 3 template itu ya, layout gitu. Itu bagaimana untuk bisa, misalnya untuk layout itu bisa diterapkan, kita kan milih gitu ya Prof, yang dulu itu ya, Jadi kan bisa langsung otomatis itu Prof. ini tinggal download aja Mas. Kemarin saya juga bingung ini mau Ada di galeri. galeri gitu Prof. Ada di galeri di sini. Oke, kita lihat. Atau sekaligus jaringan praktek Mas. Ini kan sudah ada template-nya. Yang rotor, Iya, itu. simple Aristotle itu ya. Betul, ini ada 3 kan. Oke. Jangan mau pakai template yang mana begitu. Atau yang sekarang aja kita buatkan template. Atau standar untuk di unit dengan tem yang gimana Pak? Yang diantara Bebas sih Mas. bebas ya? Iya. Oh, oke. Bebas sih di antara itu sih kebanyakan. Gimana? Tinggal ngikuti template aja. Oke. Template yang mana Yang kayak rotor itu Prof. Rotor gitu Prof. Yang biru itu. rotor. Oke. Ini. Oke. Jadi tinggal buat aja Mas. Mm-mm. Atau coba dipraktekkan aja. Diklik ya. Makanya saya cuma menyesuaikan dari sekian jurnal itu kan saya coba sesuaikan sesuai dengan kayak rotor itu Prof. Iya. Cuma kok meleset-meleset Kalau ini gitu. nggak perlu banyak import. Nggak, oke. Tinggal copy aja Mas template-nya. Coba dibuka template-nya. Jadi kalau sudah di copy itu tinggal ganti nama aja. Jadi nggak usah menyesuaikan lagi. Nggak usah nambahkan baru-baru. Tinggal ngedit isinya aja. Oke. Maksudnya gitu Prof. Jadi nggak terlalu effortnya terlalu banyak. Iya. Ih, Ayo coba. Bisa Mas? bisa. Nah, ini template-nya. Jadi kopikan aja Mas. Make a copy. Ya, Kasih ya, nama aman. Isuspol. Ya. Kasih nama Isuspol. Ya, aman. Itu makanya. Kopinya dihilangkan aja. Kan sudah copy.
esospol.universitas.id. Masih lagi diisi. Langsung ya, oke. Tapi jangan lupa nanti ditambahkan di share ke saya juga supaya saya bisa nambahkan atau bantu-bantu untuk nambah ketika nanti ada LTS yang baru gitu. Ini tinggal kita ganti sama ininya. Iya, tinggal ganti aja. Gitu Mas. Kan enak. Iya, Bro. Benar itu. Iya, kenapa dulu nggak seperti ini ya? Wah, bingung ini. Sekarang udah nggak bingung kan? Iya, nanti ya. Oke, bisa dibahas lagi Bapak Ibu? Ada pertanyaan yang lain? Ini yang belakang, Prof. Ibu-ibu ini, Prof. Mau tanya. Dulu, ladies first. Oh, iya, bisa. Ini loh, kebetulan kami sudah terbit 1 kali. Nah, kemudian 2004, 2005 transisi segala macam itu, ya kemudian kita mengajukan ISSN 2 kali ditolak karena tidak bisa diakses. Cuman begini loh, di terbitan yang pertama itu sudah masuk di Google Scholar. Oh, nggak ada masalah Google Scholar. Cuman kemudian kita akses Google Scholar-nya itu kan not found. Maksudnya bagaimana kemudian kita nanti memasukkan di Google Site itu dengan tadi panduannya, kemudian agar bisa masuk ke Google Scholar lagi. Nah, itu yang Oke. Jadi yang terpenting adalah sebenarnya bukan Google Scholar nih Mas. Google Scholar ada indexing memang secara general ya, umum begitu. Tapi Google Scholar pun gak ada masalah sebenarnya gitu. Jadi Google Scholar itu agar supaya terbaca oleh orang yang memang search dari Google, itu aja. Tapi kalau berkaitan dengan pengindekan itu ya Garuda itu. Oh, Garuda itu. Kalau Garuda kita aman sudah Mas. Sudah ditarik pakai WAI kami gitu. Kalau Google Scholar nanti tinggal nambahkan aja. Ditambahkan webnya ke Google Crawl. Selesai gitu. Itu aja sih. Itu yang pertama. Oke. Yang kedua berkaitan dengan ini kan kita mau mengajukan untuk ke yang kedua gitu ya. Walaupun Destiny masih belum selesai, tapi sudah kita buat artikel yang kemudian bisa kami upload gitu ya. Berkaitan dengan tadi bagaimana kemudian ketika kita memasukkan link-link segala macam itu kemudian muncul di search Google-nya. Apakah otomatis ataukah kita harus seperti apa ketika kita memasukkan link? Otomatis kan kita masukkan link 2 jenis tadi ya, di OJS dengan di di Google Drive ya. Nah, kebetulan OJS-nya ini kan kita masih belum tahu. Kalau kemarin kan OJS-nya OJS jurnal yang kemudian kita di rumah jurnal lah. Sekarang OJS-nya yang di sini seperti apa? OJS-nya ya sama di Google Set itu. Beda. Kalau Google Set hanya front page-nya. Ya. Kalau OJS emang untuk editorial. Kita contohkan menunjukkan OJS-nya itu bagaimana? Munculnya OJS-nya kan sudah ada Mas. Jurnalnya ini kan? Sudah JPAP. Jurnal Public Administration Progress. Oh, ini kayaknya ada kesalahan waktu ngedit Mas di sini. Jadi tidak semuanya harus edit. Ada yang injak di bawah di atas dah itu. Iya. Itu masih nata-nata yang edisi kemarin. Saya mau minta bantuan Pak Abdul agak sungkan. Terlalu senior dia. Menciptakan. Iki nggak bisa nggak di-download? Di-download terus dikirim PA gitu, maksudnya Dibeli deh. di sini di-download terus dikirim. Iya kan Nah ini maksudnya kan untuk menerapkan template itu di mana? Itu belum ada. lagi kan dikirim. Jadi kemarin overall Di share aja Pak, di share pakai email ya. Bisa nggak? Bisa nggak? Jadi langsung diklik. Nggak bisa ya share. Itu loh. Add kolaborator.
Apa namanya email apa? Email apa ya? Email Email dari mana? Email jurnal. Arjas dulu. Arjanya wis muncul. Ini mumpung. Arjasa. Arja apa? Kira apa bang? WA nggak bang? Tapi bahasa Inggris. Ini download nih. Kayak download nih kan? Iya. Katanya katanya ada pengetahuan. Iya tadi. Ada ngurusi sosial politik. Saya mesti ini gampang. Kan bapak gawe omah juga anak Tapi kenal politik. Wih mbak, senang inbox email. Bisa. Bukan. Tapi jurnal Ya izin aja. Nah ini yang saya butuhkan juga. Belum ada key-nya. Jadi jenengan belum bisa open submission. Orang nggak bisa daftar di sini. Jadi ini harus tahu key-nya. Bang, mau jurnal kini gimana itu captcha-nya? Jenengan daftarkan Ya. pakai kata kunci ini ya. Captcha P2 admin konsol. Itu kata kuncinya. Oke. Login pakai Jurnal, email. alamat jurnal. Ya. Ini Mas Pandu sudah tahu caranya. Oh, nanti biar saya ke Nah, yang dipakai adalah yang Cilin 2, yang P2. Ya, P2 tapi yang ini I'm not robot. Ah, Oke. Kemudian domain yang dipakai adalah jpap.jurnal, jurnal. bukan jurnal. Iya, jurnal. Domain yang OJS-nya. Iya. Mas. Oh, Bukan Google Set. Yang Google Set kan yang jauh. jurnal dulu. Kalau yang Enggak, ini bukan yang dulu. oh, yang Tapi sekarang. bukan yang jauh. Berarti yang baru lagi ya? Oke. Iya. Jurnal. Ini kita nggak mikirin yang lama. Siap. Sudah lupa sama mantan itu. Siap. Nah, Jadi yang jurnal, jurnal. tempat domainnya OJS. Berarti- Mana tadi? OJS-nya jenengan ada di sini kan? Ini. Iya. JPAP dan jurnal. Ya. Siap, siap. Ini yang didaftarkan JPAP dan jurnal. Halamannya ini Oh, yang didaftarkan. JPAP dan jurnal, jurnal, serta sedikit. Udah itu aja. Tinggal submit. Nanti key-nya berikan ke saya. oh, siap. Nih, nanti lihat. Siap. Nah, Supaya bisa open submission. Oke, ada yang tanyakan lagi? nanti key-nya masuk di email ya, dok? Apanya? Key-nya. Ini bukan masuk di email. Nanti Langsung muncul. seketika langsung. Ya, muncul di Oh, situ. siap. Itu yang dikopikan. Ada public key, ada yang private key. Jadi keys tersebut harus dikirim ke saya supaya bisa terima open submission. Saya masukkan ke sistem. Atau dia. Oke, silakan. Prof izin tanya, saya kan dititip Ibu Ana. Sebenarnya yang selama ini mengurus websitenya entitas jurnal entitas itu kan Bu Ana, tapi beliaunya masih study. Jadi saya editor memang kurang tahu banyak nih tentang ini. Kemudian ada titipan pertanyaan ini mengenai jurnal entitas itu bagaimana agar bisa muncul di website. Jurnal entitas. Iya. Namanya apa? Itu ada di Iya, jurnal Entitas sosiologi. entitas sosiologi. Apa sudah di-up oleh Rumah Jurnal? Belum. Nah, Cinta Cinta 4 kalau nggak salah, Bro. Sinampat ya? Kalau nggak salah. Entitas sosiologi. Nama jurnalnya apa? Entitas. Jurnal entitas. Ini. Nggih.
Ini apa mau menggunakan Google Search juga atau bagaimana? Iya kan, Iya. biar sama seperti yang lainnya yang ada di Oke. Facebook. Oh, Jazz ini. Iya, Mbak. Kita cek. Nah, saya cek ini. Oh, ada Pak, ada. Jadi bisa sih di up. Datanya ada. Ini. Oke, database-nya saya cek dulu. Gak apa-apa. Hanya dalam kegelapan aja. Oh, ada Mbak. Jadi bisa sih di-up-kan. Apalagi selain itu, Mbak? Ya itu apa namanya, langkah apa yang perlu dilakukan biar bisa aktif kembali misalnya seperti itu karena kan Enggak usah kan. Nanti saya aktifkan. oh ya itu tapi yang lama masih bisa diakses juga ya. Bisa. Soalnya kemarin kan sempat apa itu namanya kena yang judul-judul itu kan. Iya. Jadi Ini kemudian ada. banyak Terakhir datanya 2024, hilang. Mbak. Apa? Terakhir Terakhir 2024. 2000. Berarti Iya. yang 2025 itu harus di upload, Upload lagi sih. upload sendiri. Quick submit gitu. Oh gitu. Oke. Ya, nggak apa-apa gitu. Jadi nanti kita buatkan yang UJS yang baru untuk new submission. Jadi jangan bisa open submission. Gitu ya. Untuk yang selanjutnya di 2026 ini. Iya. Siap, siap. Nanti mengikuti teman-teman yang lain. Oke, monggo. Mbak. Prof, ini jurnal Arjasria dari Prodi Kesejahteraan Sosial baru 1 kali terbit. Waktu itu saat pengajuan ke SSN karena pas banget ada insiden itu jadi ditolak gitu nih. Oke. Waduh. Berarti jurnal. JU ya. Iya yang Oh. masih yang baru sama dengan CPAP. JPAP. Hijau. Gak gelut. JPAP. Cuma karena masa vakumnya lumayan lama, hampir sama, jadi orang-orang ada di dalamnya udah beraktivitas sendiri-sendiri, kemudian data-database dan sebagainya itu juga tidak terlacak. Nah, dan ada dinamika di dalam prodi juga mempertanyakan soal penamaan Arjasria, ada yang bilang Arjasa, ada yang bilang Jiwasraya, ada yang bilang salah aja. Jadi tiba kemudian rapat internal bersama-sama kalau memang dari awal ini kan anggap aja kita mulai dari awal, kemudian file juga hilang gitu nih. Yang dulu juga hilang. Gak punya arsipnya. Nah, harusnya kesalahan. Itu karena sudah terjadi di kami Betul. bro. Jadi mulailah ada inisiasi, ya udah Arjasrianya dihapus saja tapi nama belakangnya itu tetap sama Jurnal Social Work and Welfare gitu, hanya Arjasrianya diubah. Apakah itu mempengaruhi ya, otomatis nanti penamaan dan sebagainya kan berubah. Ini kan mumpung dari awal lagi gitu Prof, apakah boleh pengajuan kembali atau lewat Arjasria tapi diedit manual? Oke. Jadi saran saya buat baru aja. Ini kan baru, yang lama kan nggak ketemu juga. Iya. Apalagi file-file yang isu 1 nggak ada ya.
Kalau ada lengkap. bisa diklik satu. Tidak lengkap, paling cuma ketemu 2 file saja, yang lainnya tersebar di masing-masing editor. Oh gitu. Nggak Dan bisa itu gitu nggak ketemu. Nggak ketemu. Iya. Ya sudah. Kasihan sebenarnya itu. Tapi itu kemarin karena memang baru terbentuk, jadi memang isi-isu itu dari teman-teman juga. Oke. Gak apa-apa. Jadi dibuat baru, nanti kita buatkan seperti ini skemanya. Jadi nanti mohon repository bisa pakai Google Drive, yang satunya pakai OJS, harus ada itu Mbak. Ya. Jangan sampai ketika mungkin ada force major dan sebagainya nggak punya arsip sama sekali, nggak boleh seperti itu. Jadi harus ada arsip. Ya. Jangan menggantungkan OJS aja. Jadi harus disimpan ke tempat lain, OneDrive, Google Drive dan sebagainya. Gitu ya. Kalau begitu kami pengajuan dari awal kembali nih. Iya. Dari Gak apa-apa. Nanti kirimkan bareng dengan yang itu, yang sosiologi juga. Sosiologi apa ya? Barengan. Namanya meminta apa begitu saya buatkan. Mudah-mudahan pekan ini sudah bisa dipakai besok lah. Siap. Oke, ada tambah 2 berarti Mas totalnya. Oke, 2 Prof. Oke, ada pertanyaan lain? Prof, misalnya kayak jurnya Prof Ebi yang belum memiliki EISN, Iya. kan otomatis belum terintegrasi Garuda, gimana nih Prof? Kan Sudah ada terbitan? sudah terbitan Nah, pertama bisa, kali. Bisa Mas. Makanya ini Khawatir kena ban. dilengkapi dulu. Enggak. Pokoknya sudah terbitan, nggak ada masalah. Itu kalau A5 nggak kena ban sih Mas. Tapi dilengkapi setiap halamannya. Oke. Setiap halamannya lengkap sesuai dengan template. Kalau yang sebelumnya kan nggak ada itu. Hanya diklik PDF-nya aja. Oke. Nggak boleh seperti itu. Seperti UJS lah pada umumnya. Ketika diklik artikelnya sama seperti ini. Nah, ini kan OJS. Muncul Iya. seperti ini Mas. Ya. Data-data informasi ini harus ada. Ya, ini harus disediakan di Google Site juga. Prof, termasuk ini bawahnya PDF itu apa? Tulisan yang kecil-kecil Prof? Yang how to site itu juga masuk ya? Ya boleh. Sama seperti yang di GOJ. Nih. Malah dilengkapi seperti itu. Ini Mas. Ini Google Site kan? Iya. Ya. Yang GOJ itu dilengkapi seperti itu. Nah, buka. Ini contohnya. Masuk ke artikel. Tadi kan ke kolom. Ini kan ada kan? Dilengkapi persis gitu aja. Jadi nggak boleh kosongan, hanya PDF aja, judul dan PDF gitu. Nah itu keban nanti. Nggih, view nggih, Mas. Iya. Oke. Nah itu kan standar untuk pengajian UJS, ESSN. Paling kan ada satu terbitan dulu. Ya, Itu baru bisa ngajukan ke ESSN. Mau ini sehari selesai gitu. sehari harus Nggih, Prof. desainnya, karena kebetulan kami masih mendesain. Sebenarnya nggak perlu mendesain sih Mas, hanya kopi aja. Ya narasinya. Oh, narasinya aja ya? Berarti desain narasinya. Iya. Kemudian memasukkan artikel-artikel. Karena kebetulan artikel yang kami masukkan di yang lama itu bro, itu kita nggak punya backup. Nah, Google Drive-nya itu bukan Google Drive yang milik pribadi, Oh. jadi kemarin itu. Nah, Pribadi ya? yang pribadi ini sudah pada kemana nggak tahu. Nah itu nggak boleh seperti itu. Nah, ini kan kita berikan 100 giga untuk satu jurnal. Jadi siapapun editornya pakai itu, bukan dokumen pribadi. Karena kebetulan kan kemarin pakai WordPress itu ya. Nah, ya itulah pelajaran. Oke, bisa dipahami nggak Bapak? Monggo kalau yang tanyakan lagi, Prof. Ebi Bisa Indonesia. itu penerbitan dan bisa ISSN. Bisa. Kalau terbitan bisa ajukan ke ISSN. Untuk Mungkin ajukan bareng aja Pak kita. Iya. barengan selesai semua, beres. Iya. Iya semuanya. Kemarin kami mengajukan seperti tahun kemarin 2 kali. Ya alasannya sama. Link jurnal atau website tidak bisa diakses. Oh, sekarang kan sudah bisa diakses. Bisa. Google saja bisa, OJS-nya sudah bisa. Sekali penerbitan juga. Sekali. Ya, tapi saya tambahin jadi 2 aja sekali. Lebih baik. Sudah ada. Ya, cuman pusing natanya ini.
copy paste. Hanya capek di awal mas. Betul. Ketika udah settle kan nggak ngurus about artikel about jurnal kan udah fokus pada terbitan aja. Ketika sudah terbit direplicate aja di Google Site. Seperti itu. Oke, gitu mas. Ada yang tanyakan lagi? Ada kesulitan nggak kira-kira? Monggo. Insya Allah. Satu-satu dulu Prof yang diaktifkan Oswald sama JTC dulu Prof. Yang mungkin nanti kita Ya, up yang dulu. sudah cinta ya. Oke. Itu. Yang sudah cinta dulu, yang prioritas dulu mas. Jadi, Oke. Oke Prof. kalau pertanyaan monggo. Yang penting pestnya tadi mas. Jadi kan cek di Garuda ya. Oke. Cek Garuda satu persatu artikelnya. Oh udah tembus, udah aman. Aman gitu Prof. Ya. Satu lagi yang VPN itu Prof, yang kita kan juga pengelola website fakultas. Gimana gitu Prof? Karena kalau kita kan kadang-kadang editnya harus ke kampus. Kalau saya kemarin coba download VPN Prof, masih belum bisa untuk update web di rumah gitu ya maksudnya. Sudah akses VPN? Oke, coba. Coba mas. VPN yang di sister itu nggak Prof? Ini. Alamat IP-nya berapa mas? Websitenya Visip. Iya, lupa nyala. Aduh, pokoknya web Visip Unat Aceh ID. Visip Unat Aceh ID. IP-nya 123 Nggak tahu nggak? 168 Nggak. dot itu. Nggak paham itu. Visip Prof. Nggih. Sama vokasi Prof. Ya untuk konfigurasi. Nggih. Ya itu masuk ke situ Prof maksudnya. Iya. Jadi bingung. Sama yang vokasi juga Prof. Vokasi. Nggih, kan adminnya juga saya. Oh iya. Ini mas hari kita setkan ya. Iya. Untuk ke website. Terus aksesnya Scopus itu harus ke UPTTI atau gimana Prof? Enggak. Masing-masing. Siapa yang pengelola Sinta? Saya Prof. Ya udah kan ada di grup Sinta. Di apa namanya? Di deskripsinya ada tuh aksesnya. Pendekar. Ya, bebas. Ada tuh. Ada di pendekat Sinta, kemudian masuk ke situ, deskripsinya, passwordnya ada di situ tuh. Cara aksesnya. Oh, yang sign direct sama Scopus nih Prof. Ya, Oh, siap. itu mas. Oke. Ada tanya lagi, Bapak Ibu? Ya. Sampun mungkin pilih mungkin. Oke, alhamdulillah. Kalau ada Boleh, apakah boleh bertanya tapi di luar masalah OJS yang sekarang sedang dibahas? boleh. Tapi berkaitan dengan jurnal. Jadi gini, kan pernah waktu itu aku kan mana? Di ke jurnal Visip kalau tidak salah, itu ada jurnal saya dan teman-teman. Nah, kemudian jurnal itu muncul artikel yang sama, maksudnya muncul di jurnal yang lain. Seperti itu. Kemarin itu sudah ditanyakan ke UPTTIK Apa itu, Pak? untuk apa? Solusinya hanya jurnal yang double, sementara itu solusinya adalah yang terbaru tidak diakui. Tapi masalahnya jurnal yang baru itu banyak diakses oleh orang-orang gitu Pak. Maksudnya bisa Di mana nih? Contohnya? apa? Bisa ditunjukin nggak? Ini yang apa? Iya yang lama, yang baru. Iya juga. Iya. Ada jurnal judulnya itu apa? Tafsir perilaku etis. Tafsir Tafsir perilaku etis menurut pemahaman akademisi akuntansi dilihat dari perbedaan gender. Nah itu. ini Ya, yang muncul itu yang dari Bandung itu kan yang terutama. Padahal sebenarnya awalnya di uploadnya itu di jurnal UNER. Ya. ada evidence nggak Pak? Ya. Barangkali itu orang yang sengaja ngupload ke sana.
Oh tidak, karena kan itu sudah sangat lama sekali maksudnya. Sudah tahun berapa gitu. Terus tiba-tiba itu ketika ini apa, saya kan masih dosen baru ya, ketika Ini ini benar apa, di JPSTI ya? Bukan di jurnal nggak? awalnya di jurnal UNED, tapi kemudian juga muncul yang di jurnal yang Bandung itu. Oh, JPSTI punya mana? Satu mas. Punya UNED yang di Bandungnya itu punyanya Politeknik Politeknik Negeri Indonesian Accounting Literasi Journal. Dan itu awal di UNED tahun 2022, di Bandung itu tahun Bisa 2025. view, artikel view. Oke. View iki. Page itu ya. Iki page ya. Iki page ya. Salah satunya Ini page ya? saya, tapi Ini penulis page ya? utamanya yang submit itu Bu Nur Cahyani yang dari Sini wis nyambung lagi Hmm. paling tak. akuntansi. Dari akuntansi, Ya. dari pajak. Kurang dipublish. Iya, Publish di sini. pajak. Oh gitu, itu sudah terpublish sebenarnya. Betul. Terus dipublish lagi. Back Iya, di refresh tapi lagi. kan tidak ada yang Saya mau kan? submit gitu loh, Saya karena mau yang di punya refresh lagi. master apa filenya itu kan beliaunya Refresh gitu. Dan versionnya. itu juga tahunya pas waktu Di refresh. kita ngajuin apa waktu itu. Hmm. Iya, ngajukan di KD terus tiba-tiba kayak kok muncul lagi nih Bukan, seperti ini. bukan ngerti jalan. Keinginan penjaringan seperti apa? Iya, maksudnya solusinya bagaimana? Takutnya ketika nanti misal saya itu pengen memasukkan karya-karya gitu kan ya, untuk entah itu untuk apa namanya, kemarin itu akreditasi misalnya seperti itu, jadi kan munculnya dua. Nah misal bukan bagian saya yang mengerjakan penelitian misalnya gitu, tahu-tahu yang munculnya yang Bandung itu, padahal kan itu sebenarnya Oke. bukan punya kami gitu. Terus misal mau untuk